Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-katsiri min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi ridhuka matlubi atini mahabbataka wa marifataka wa atini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini patut sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita itu sering mendengarkan ceramah agamanya para kiai, para dai, para ustadz, para sesepuh, di mana para sesepuh, para kiai itu selalu menekankan kita harus mencontoh Rasulullah. Satu, yang kedua, kita sering mendengarkan kita harus ikhlas. Kita ditekankan lagi, diingatkan kita harus sabar. Ada juga kita pernah mendengar harus jujur. Itu yang sering kita dengarkan dalam pengajian-pengajian umum. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa harus Rasulullah terus yang jadi panutan? Kenapa hanya Rasulullah terus yang jadi percontohan? Terus kapan kita yang jadi percontohan? Kita ini selama ini yang buat percontohan Rasulullah. Emang kita sudah benar-benar sudah mencontoh Rasul? Kan gitu. Kita sering mendengarkan saudara-saudara kita harus mencontoh Rasulullah. Kan gitu. Misalnya kalau kita balik, emang kita sudah yang ceramah ini apa memang sudah mencontoh Rasulullah? Contoh, Rasulullah itu pernah didatangi para sahabat. Di antaranya ada Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, dan sahabat yang lainnya. Itu dalam posisi lapar. Kemudian para sahabat ini mencoba supaya sama mencontoh Rasulullah. Perutnya pada diganjal bata. Katakanlah batu datang ke Rasulullah. Ingin minta, katakanlah sarapan lah bahasanya orang yang kita itu. Begitu nyampe di rumah Rasulullah, para sahabat pada mendengarkan ada bunyi kerucuk. Ternyata Rasulullah pun tahu kalau sahabatnya ini dalam posisi lapar. Rasul pun memberikan isyarat. Dibukalah bajunya sedikit sebagai tanda kalau beliau pun lapar. Ternyata perut Rasul pun diganjal juga dengan bata. Kira-kira sekarang ada nggak kiai yang hari ini lapar? Ada nggak hari ini para penceramah-penceramah yang suka mengatakan harus mencontoh Rasulullah, perutnya diganjal bata? Tidak ada. Memang cara penyampaiannya harus mencontoh Rasulullah, benar. Tapi yang menyampaikan ini apa memang sudah mencontoh Rasulullah? Ini kita urusan perut saja, belum bisa mencontoh Rasulullah.
Kadang perut kita ini diganjal dengan ote-ote, makanan kue, empat, macam-macam. Itu saja kita belum dikatakan makan sebelum mendapatkan nasi. Tapi ngajinya harus mencontoh Rasulullah. Kan luar biasa ini. Satu, kita belum bisa mencontoh Rasul terkait perut. Suatu ketika Rasul pun pernah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah hari ini ada makan?" Di situ istrinya menjawab, "Tidak ada ya Rasul." "Oh, kalau gitu saya puasa sunnah." Kira-kira adakah seorang kiai yang suka ceramah tanya sama istrinya, "Istriku, ada nggak makanan hari ini?" Tentunya dijawab, "Banyak makanan. Banyak makanan." Kalau zaman Rasul, nggak ada makanan. Kalau Rasulullah dulu dakwah itu, banyak orang menolak. Banyak orang tidak bisa terima. Tapi kalau sekarang, kita disambut, dilayani. Bukan melayani, kita ini malah dilayani. Pulang, dikasih berkat. Bahkan amplopnya tebal. Apalagi yang kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang sudah terkenal masyhurnya, sudah beda. Ceramahnya sudah ada harga. Yang dulunya 1 juta, naik jadi 5 juta. Naik lagi jadi 10 juta, naik lagi 15 juta, naik lagi sampai 25 juta, sampai 50 juta. Ini ngajinya harus mencontoh Rasulullah. Yang mana ngajinya Rasulullah? Kita datang saja sudah dilayani, bukan melayani. Kita pakai serban itu isyarat. Isyaratnya apa? Melayani umat, bukan ingin dilayani umat. Tapi sekarang kan sudah terbalik, ingin dilayani umat. Kadang-kadang tidak dihormati sedikit saja. Gitu saja kiainya sudah ngambek. Tapi ngajinya harus mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah itu setiap malam itu tidak pernah berhenti sholat. Ibadah terus. Sampai-sampai kakinya bengkak. Istrinya pun berontak. Istrinya matur ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah jenengan ini termasuk hamba Allah yang pilihan? Seorang utusan yang maksum, utusan yang sudah disiapkan surga, utusan yang dijaga dari kemaksiatan dosa. Diampuni dosa sama Allah. Kenapa jenengan ibadah sampai seperti ini ya Rasul, bahkan kaki bengkak?" Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Wahai istriku, apa tidak boleh aku jadi seorang hamba yang ahli bersyukur?" Bayangkan ini Rasulullah, seorang uswah, percontohan, keteladanan, itu setiap malam ahli ibadah, ahli sujud, ahli sholat, kaki sampai bengkak. Kita kan juga gitu, kaki kita bengkak. Apa karena banyak ibadahnya? Bukan. Karena banyaknya makan. Karena banyaknya makan bebek. Jadi kolesterol. Hanya kolesterolnya itu. Bukan karena ahli sujud. Tapi kadang-kadang ada kiai, apa istilahnya, hanya lebih menekankan ilmu. Boleh ilmu, tapi apa manfaatnya ilmu dibahas kalau kita tidak pernah menjalankan ibadah? Ibarat orang mengkaji bikin adonan roti, tapi tidak pernah bikin roti. Ada orang privat kursus bikin nasi pecel, tapi tidak pernah bikin pecel. Bikin rawon,
Waktu kursusnya, komposisi dijelaskan, tapi tidak pernah membuat rawan. Apa manfaatnya kursus itu kalau tidak dijalankan? Jadi yang namanya orang yang alimah, alama itu ya di samping menyampaikan ilmu, apa yang disampaikan ilmunya ya dipraktekkan. Bukan malah mengedepankan ilmu tapi ibadahnya disampingkan. Yang lebih parah lagi, tidak mau menjalankan seperti yang dicontohkan Rasul. Tidak mau ruku waktu sholat, tidak mau puasa Ramadan waktu bulan Ramadan. Cuman ibadahnya waktu sholat batin saja. Katanya cukup menghadapi Allah itu, bertemu Allah itu dengan dibatin, bukan digerakkan. Ya benar, tapi ada perintah warka'u ma'arroki'in wasjudu ma'asajidin. Rukuklah bersama orang yang ruku, sujudlah bersama orang yang sujud. Itu perintahnya Allah. Kalau kita mau ruku, kita mau sujud, tandanya kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mau ruku, tidak mau sujud, mengenal Allah dari mana? Itu bohong. Makanya kita disuruh belajar dzikir, belajar ma'rifat, belajar hakikat itu kepada ahlinya, bukan asal orang. Ini harus difahami. Tidak bisa orang itu begitu mendapatkan guru, begitu guru nggak pakai syariat, soal itu sudah ma'rifat. Saya sering mendengarkan itu. Banyak orang-orang sekarang ini tidak mau sholat, alasannya sudah ma'rifat. Tidak seperti, justru orang yang faham ma'rifat itu memperbaiki syariat-syariat. Lebih kuat ibadah syariatnya. Itu menandakan orang itu ma'rifat. Orang yang lama di sajadah dengan banyak sholat, banyak zikir, tandanya orang itu mengenal Allah. Berarti sudah ma'rifat kepada Allah. Sudah tahu hakikatnya kepada Allah. Bukan malah meninggalkan sholat. Tidak mau sholat, tidak mau wudhu, tidak mau puasa. Justru itu ma'rifat-ma'rifatan. Itu hakikat-hakikatan. Tidak seperti itu. Orang yang benar-benar ma'rifat, justru orang itu memperbaiki syariat-syariat ibadahnya kepada Allah. Ini harus kita pahami bersama. Suatu ketika Rasulullah itu pernah sholat, habis asar, biasanya berzikir, Rasul tidak. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Rasul itu berdiri, tergesa-gesa, sampai melangkai pundaknya para sahabat. Para sahabat bingung juga. Ada apa ini ya Rasulullah ini? Ada apa Rasulullah ini kok sampai tergesa seperti itu? Pada bingung. Besoknya Rasul habis mengimami, nyantai, ditanya Rasulullah sama sahabat, ya Rasulullah, mohon maaf, kenapa Rasulullah kemarin itu begitu cepat pulangnya habis sholat, kok tidak berzikir? Apa kata Rasul? Wahai sahabat, aku lupa kalau di rumahku ada uang. Ada uang kurang lebih katakanlah 2 dirham. Aku takut uang ini nanti menginap di rumah. Kira-kira, maaf ini, kira-kira adakah kiai habis sholat asar, ngimami, terus berdiri tegak, langsung melangkai pundaknya para santrinya, takut kalau uangnya menginap di rumah? Kira-kira hari ini ada nggak kiai seperti itu? Seperti Rasulullah. Seolah tidak mau uang. Saya kira hari ini tidak ada. Justru sekarang banyak kiai-kiai yang hartanya mengalahkan para pengusaha. Uangnya miliaran. Kendaraannya bukan kendaraan sepeda motor lagi. Mobil mewah-mewah. Seolah-olah dia mencontoh Rasulullah kalau ngaji. Padahal nggak seperti itu Rasul. Rasul uangnya menginap saja takut.
Kalau kita emang ada uangnya di rumah takut menginap, justru bukan menginap lagi supaya kalau bisa ditandon, dibuat bantal. Jadi kita hari ini sama juga, orang biasa, pengusaha, kiai, hari ini sama saja. Memang hanya beda status apa kopiahnya sama di lesannya. Seolah-olah kita harus mencontoh Rasulullah, para kiai bilangnya gitu. Yang mana kita mencontoh Rasulullah? Belum ada kita mencontoh Rasulullah. Mulai perut, mulai sholat ibadahnya sampai bengkak kakinya. Ada kiai? Nggak ada. Ya ada. Diapet, kencing manis, memang bengkak kakinya, bukan karena banyak ibadah. Terus apa ada uangnya ingin takut menghina dirimu? Justru sekarang mengumpul-umpul uang, justru banyak pamer-pamer harta benda. Tidak terasa, memamerkan punya ini, itu, membangga-banggakan santri banyak, pondoknya besar, ngajinya harus mencontoh Rasulullah. Ngajinya, orangnya sama. Terus yang mana yang harus kita sama dengan Rasulullah? Cuman satu, zikir. Hanya zikir itu harus kita samakan. Selama kita tidak punya zikir, kita tidak bisa mencontoh Rasulullah. Karena dengan zikir itulah kita merasa punya Allah. Sehingga kalau kita sudah merasa punya Allah dan bersama Allah, ketika kita ditakdirkan Allah menghadapi qada-qadarnya Allah, ditakdirkan jadi orang kaya, pasti dermawan. Andaikan ditakdirkan Allah jadi orang yang miskin, tidak suka, tidak putus asa. Jika ditakdirkan menjadi pejabat, dia melayani umat dengan sebaik mungkin. Andaikan dia dijadikan manusia biasa pun, dia pun tidak merasa berkecil hati. Andaikan dia dipuji orang pun tidak merasa bangga. Andaikan dihina orang pun tidak merasa bersedih. Itulah orang-orang yang punya takwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan bagaimana beriman kepada Allah? Apa mendengarkan banyak ceramah, mencari ilmu? Tidak. Menguatkan iman itu bukan karena banyaknya mendengarkan ceramah agama, bukan berarti mendengarkan ceramah agama itu salah. Untuk menguatkan iman itu merujuk ke hadis Rasul, jadidu imanakum bikasratin qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, perbaru imanmu wahai sahabat dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya untuk menguatkan iman itu dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, bagaimana supaya kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu secara istiqomah? Tentunya kembali ke Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan soal zikir kepada ahlinya jika kalian tidak faham. Nah, selama ini kan banyak orang yang belum pernah bertanya soal zikir supaya istiqomah. Selama ini cuma Qurannya dibaca. Kalau seorang kiai atau ustadz atau mubalek membaca Qurannya, tapi mencari dalilnya, nanti disampaikan kepada orang, ke masyarakat. Apa boleh? Boleh. Tapi hakikatnya, kaji Al-Quran, fahami isinya, dan kita praktekkan. Dan untuk bisa mempraktekkan Al-Quran, harus bersama orang yang sudah mengenal Al-Quran. Dan orang itu bisa berjalan seperti Al-Quran. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.